Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa safina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan, mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama, Bapak Insinyur Muhammad Zainuddin selaku Ketua Takmir. Pakai MZ nggak Pak? Nggak, Zainuddinnya nggak pakai MZ ya. Yang saya hormati Bapak Dr. Joko Susilo, mana Pak Jokonya? Ada nggak tadi? Saya dengar namanya tapi belum. Ya, yang saya hormati Ustaz Mulyadi, yang saya hormati Ibunda Farida Agus. Hanya 4 nama itu yang saya dengar, yang lain enggak. Pokoknya semua yang ada di sini semuanya saya hormati. Mudah-mudahan kedatangan saya membawa keberkahan dunia sampai akhirat. Hari ini yang sakit-sakit, mudah-mudahan setelah pengajian Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup, mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Yang jomblo-jomblo, mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Yang sudah berjodoh, belum ada keturunan, mudah-mudahan pulang sampai rumah hamil. Yang masih ada utang piutang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang utangi dan mengikhlaskan. Aminnya kenceng, utangnya banyak. Bapak Ibu yang saya muliakan, pokoknya yang keluarganya berantakan jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Yang anaknya masih nakal-nakal jadi anak yang soleh dan solehah. Pertama, apresiasi dan syukur luar biasa. Ini tahun baru, kita awali dengan satu kajian, kita awali dengan kebian. Kenapa? Karena tahun ini adalah tahun Hijriah. Kenapa Islam memakai tahunnya Hijriah kalau tidak Masihiyah? Salah satu hikmahnya supaya ada dinamika. Karena memang penanggalan dalam Islam itu pakai Hijriah supaya ada dinamika. Karena kalau penanggalan Pak Agustus, September, Oktober, November, nanti puasa, misalnya puasa tiap Agustus, panas terus. Maka dengan ada Hijriah kita pernah puasa musim dingin, pernah panas, pernah hujan, pernah ini, makanya ada dinamika. Ini salah satu hikmah. Halo. Kelemahan pengajian umum seperti ini biasanya ada 5. Satu biasanya kurang fokus. Apalagi yang belakang-belakang nggak begitu kelihatan. Nanti saya udah bilahi taufik. Apalagi tidak bersandaran langsung bismika Allahumma ajaib. Ini masih di wilayah Glia Taman Asri, sampai di belakang udah sampai Sidratul Muntaha. Halo Bu, masih hidup Bu? Yang kedua, biasanya juga malas untuk berpikir. Makanya biasanya saya sekarang ini dimanapun kalau ada pengajian, saya bikin materi, saya draft terus digandakan, walau 2-3 lembar dibawa pulang. Kalau sekarang pakai PDF di share di grup. Nah nanti itu kan supaya nanti ada, supaya tidak hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, belum masuk udah keluar lagi. Nanti yang diingat bukan materinya tapi snacknya. Oh gimana pengajian tadi? Wah rotinya kasinan. Wah namanya. Halo. Ini kayaknya saya perlu berdiri ya. Makanya kalau sini. Bapak Ibu yang saya muliakan, fokus ya. Fokus ya. Coba semuanya jawab. Nanti akan saya mulai kalau semuanya udah fokus. Peci saya warna apa? Hanya 12 orang yang fokus. Semuanya jawab dulu. Nanti kalau udah fokus akan saya mulai. Ini saya nggak akan mulai kalau semuanya belum fokus. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa?
Negro putih warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Arang warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu saya ini iseng-iseng 36 negara pernah saya kunjungi, 4 benua pernah saya singgahi. Hanya di sini ada kelelawar tidurnya waktu malam, itu hanya di sini. Tidak jadi kelelawar tidurnya waktu. Nah, sejak kapan ada kelelawar tidur waktu malam? Ya. Kelemahan berikutnya, halo. Ya, ini nggak responsif. Halo itu jawabannya hey. Halo. Nah, hey. Halo, halo, hey. Hey, halo. Halo, hey, halo. Halo, hey, halo, hey. Nah, satu pensiunan, 2 ibu-ibu itu malas untuk mikir. 2 kata direspon, 3 kata respon, begitu 5 kata, 1 pun nggak ada yang jelas. Makanya Bapak Ibu nanti kuliah luar negeri buktikan omongan saya. Kalau kuliah luar negeri cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang nggak pernah tanya, itu pasti dari Sleman dan sekitar. Persis Bapak Ibu kalau umroh dan haji, kalau ada jamaah kok nggak ketemu hilang, jangan pernah cari di masjid. Cari aja di pusat perbelanjaan. Itu isinya Sleman, Taman Nasir semuanya. Biasanya kita 1 berat fokus, 2 malas untuk berpikir. Ketiga, tidak hudurul qulub. Yang datang di sini belum tentu hati dan pikirannya ada di masjid ini. Amal agama itu yang sulit bukan sekedar amalannya, tetapi khusyuk dan khudunya. Khudu itu aktivitas lahirnya, khusyuk itu batinnya itu hadir. Sholat itu gampang Pak, yang sulit adalah hadirnya hati di dalam sholat. Karena kadang-kadang sholat di sini, tapi hati pikirannya mengembara kemana-mana. Kadang-kadang sholat kunci hilang, ketemunya kalau pas sholat. Allah Akbar, kunci dari mana? Allah Akbar dari ketemu sama Allah ke pasar Allah. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci. Maka kata Nabi ada 21, la sholata bihadrati ta'am. Jangan kamu sholat dengan menahan makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Nah, dunia makannya cepat dan luar biasa. Makan dulu biar nanti nggak terganggu. Kedua, jangan menahan 2 lubang. 2 hadas depan atau belakang, kencing, kentut, BAB, jangan ditahan. Kalau habis wudhu terasa kentut sekalian wudhu lagi, memperbarui wudhu itu disunahkan. Batal atau nggak batal, setiap mau sholat wudhu, setiap mau sholat wudhu itu disunahkan. Jangan sampai sholat sambil nahan kentut. Bismillah. Alhamdulillah kurang ajar saya itu ya. Kelamaan malah Ustaz melihat kelamaan ya. Kul baca kul mengasabi Ismail, Al-Baqarah, Al-Baqarah, Al-Imran, Masya Allah. Walau yang lain amin amin. Apa juga sampai atau ya sudah tasawuf akhir kok kroso nutut kowe maneh-maneh dicepet-cepet. Assalamualaikum salam kudun luar biasa. Padahal kalau dijepit itu kalau daya jepitnya kalah keluarnya malah panjang. Terutama yang gemuk-gemuk itu malah vibrasi getar. Karena bunyi kentut itu sangat tergantung pada daya jepit dan malah bahas kentut. Semuanya hadir pikir? Semuanya hadir? Fokus? Coba kalau karpet ini warnanya apa? Kalau karpet ini warnanya apa? Kalau daun warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Pisang masih mentah warnanya apa? Kelapa muda warnanya apa? Refleks itu merah, kuning sama apa? Karpet ini warnanya apa? Rumput warnanya apa? Pisang mentah warnanya apa? Jadi jerapah makannya rumput. Sesekali kita biolog Bapak. Sudah pernah lihat jerapah? Jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana? Kalau lehernya panjang, kakinya pendek, kok makan rumput, jadinya nyekso jerapah.
Sejak kapan ada jerapah makannya? Jadi jerapah makannya? Oh. Coba tangan kanan diangkat. Semuanya. Ayo, tangan kanan diangkat. Gerakan biar enggak bisa jadi tari sufi. Bapak Ibu nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter ajaran gajah itu ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Bapak Ibu sedang gerakan. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakan tangan kita. Refleks kenceng biar enggak tremor, biar enggak Parkinson, biar enggak pikir. Jangan dikit, tegakkan. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih lagi pegang dagu, Bapak pegang dagu, budu apa budu Allah, pegang dagu, bagu, mana ibu pegang dagu, bu yang di belakang pegang dagunya makan. Nah, masalah. Ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Makanya saya paksakan berdiri karena Bapak Ibu yang tidak lihat saya pasti setannya lebih besar. Pasti nggak perhatian, pasti nggak fokus. Kedua, orang itu punya asas keterpengaruhan. Yang keempat, pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini, Masya Allah, Bapak ada yang 4 kali nggak turun-turun. Ya Bapak, ada ibu-ibu yang tadi saya hitung sampai 6 kali. Itu pun turun karena dipukul belanya. Dagu. Maka Bapak Ibu semuanya, ini kelemahan kita kalau pengajian biasanya begini. Apalagi pada Anda di sini pernah besok lain kali kalau ngaji ini dirapatkan di sini supaya nggak ada sela-sela itu. Karena kalau yang di ujung sana itu pahalanya berbeda, fokusnya berbeda. Bapak Ibu yang saya sampaikan ini betul-betul saya sudah 3 bulan di vlog oleh Pak Durian ini. Ini Pak Lin saya terus ini, saya baru pulang dari Jakarta Selatan dari malam. Ini pulang minggu malam saya harus ke Jakarta lagi. Ini saya kok, dan ini komitmen. Begitu 3 bulan yang lalu di Persis ini langsung saya berdiri dan saya komitmen itu saya jaga. Seandainya malam ini saya dipanggil Prabowo pun tidak mau karena komitmen saya kepada Permani. Dan itu harus saya jaga, saya nggak mau mencari terus beli itu. Jadi dan saya nggak mau dipanggil Prabowo karena nama saya Wijaya. Ada yang salah dari saya? Masa jadi Wijaya atau panggil Prabowo? Bapak Ibu yang saya sampaikan, hari ini adalah tahun baru Hijriah. Hari ini hari di mana bulan pertama penanggalan Islam. Kenapa hijrah? Karena dulu orang Islam menetapkan awal tahun itu musyawarah. Musyawarah ini penting karena dengan musyawarah nanti Allah kasih hidayah. Umat akhir zaman ini apapun masalah itu diselesaikan dengan musyawarah. Kalau zaman Nabi itu langsung ada wahyu turun. Tidak akan menyesal orang yang musyawarah, tidak akan merugi orang yang istikharah dengan berdoa. Musyawarah penting, suami istri aja kalau nggak musyawarah kacau. Suami maunya baik, istri maunya baik, tapi nggak musyawarah. Suami punya motor butut, jelek, akhirnya banyak kempes, maka kesana kemari naik ojek, naik numpang teman, naik angkot. Karena banyak kempes, nggak kuat beli ban. Istrinya diajak kemana-mana nggak mau karena anting-antingnya hilang 1, kayak banci mau siji. Maka dua-duanya baik. Suami maunya baik, istrinya baik. Daripada saya punya motor nggak kuat beli ban, mending motor saya jual, saya belikan anting 1. Bagus kan? Karena perhatian kepada istri. Tapi nggak ngomong, nggak musyawarah. Diam-diam motor itu dijual, langsung dibelikan anting-anting 1. Sehingga istrinya biar punya 2. Ternyata istrinya juga maksudnya baik, tapi nggak musyawarah. Daripada anting-anting 31, mending saya jual, saya belikan ban. Maka diem-diem istrinya itu ke pasar, jual anting-anting, beli ban motor. Maka sore hari, Pak, mulai surprise. Kenapa surprise? Besok perasaan Pak Ojek rasa itu. Kenapa? Karena sudah saya belikan ban. Oh walah dek, motornya saya jual, saya belikan anting-antingnya 1 tambah ban. Ya wes kalau anting kalau kalungan ban.
Suami maunya baik gak? Istri maunya baik gak? Baik dan tidak dimusyawarahkan. Musyawarah ini penting. Wasawirul amru bainahum, supaya kamu semuanya adalah biasakan musyawarah. Apapun di kampung ini, maka ada ketua paguyuban, ada takmir masjid, supaya nanti timbul musyawarah. Musyawarahnya Allah berikan berkah. Ya tullah maha jamaah. Kalau orang itu biasa berjamaah dengan musyawarah dalam satu kesatuan, maka nanti Allah turunkan keberkahan. Hidup yang dicari bukan banyaknya, tapi berkahnya. Halo? Hai. Masih hidup, Bu? Masih hidup, Bu? Ini karena ya Allah, saya baru mau serius sudah ada yang nunduk, tapi kan berdoa atau berzikir. Ya kamu produksi aqua, jas. Sampai kedengaran, udah keluar aja diisep lagi. Masya Allah, jijik. Pisang keluduk dimakan ular, orang kalau udah ngantuk produksi jijik. Halo? Kompak gak ini? Kompak gak nih? Ini perumahan segini nggak mau kompak. Oke, saya akan mulai kalau semuanya kompak. Kita uji dulu, yang nggak kompak berdiri pulang. Ini perumahan nggak jadi maju kalau nggak kompak. Oke, nggak usah tepuk tangan, tepuk saja. Kalau tepuk tangan itu beda, tepuk saja. Kalau saya bilang satu, tepuk satu. Kalau saya bilang dua, tepuk dua. Kalau saya bilang tiga, tepuk tiga. Nanti kita uji. Kalau saya bilang empat, nggak usah tepuk. Nanti yang nggak kompak, tolong berdiri, keluarkan dari RT dan RW. Semuanya, yuk, satu. Nah, sini dengan sini aja nggak kompak. Ini antara perumahan sama di luar perumahan nggak kompak. Ulang, satu. Dua, satu, tiga, dua, empat, satu, dua, ada 14 orang itu pulang sana. Itu kalau jadi pejabat potensial untuk korupsi itu. Nggak ada kegiatan main anggaran, Pak sudah di depan, nggak kompak sendiri. Itu nanti nggak ada kegiatan main anggaran aja ini. Makanya jangan dipilih jadi ketua RT. Ya, empat tuh nggak usah tepuk. Ulang, satu, dua, satu, tiga, dua, empat. Ini tenang kompak. Bapak biasa melihatkan keberkahan Allah berikan kalau ada kekompakan, keberkahan ada kalau kita. Apa itu berkah? Rezeki yang tidak dengan banyaknya tapi berkahnya. Maka hidup ini kalau sudah dapat berkah, sudah selesai. Doa Rasulullah yang tidak pernah ketinggalan setiap hari. Rasulullah selalu doa apa? Satu, Allahumma inna nas'alka salamatan, selamat dalam agama. Apapun yang dilakukan, pastikan kita selamat secara agama. Mau cari kerjaan, cari jodoh, cari suami, cari istri, apapun ini nanti selamat gak secara agama. Mau kerja ini beres gak? Jangan-jangan ini dilaknat Allah. Gajinya banyak tapi narkoba, gajinya banyak tapi proteksi. Maka pastikan selamat agama. Yang kedua, wa'afiatan. Kenapa yang diminta afiah bukan sehat? Karena yang sehat belum tentu afiah. Orang yang korupsi itu orang sehat apa orang sakit? Sehat tapi tidak afiah. Maka yang kita minta afiah. Yang bikin tembok di laut 30 kilo itu orang sehat. Yang ambil uang tambang 300 triliun yang disandra sama Dewi, itu sehat semuanya. Kalau sakit nggak bisa seperti itu. Tapi sakit, kalau di Indonesia, di Jawa itu ada sehat, ada waras, ada sehat. Sehatlah belum tentu waras. Karena waras bukan sekedar fisik. Halo. Yang ketiga, waziyadatul ilm. Tambah ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang malam hari ini kita terangkan. Karena ilmu yang lain itu penting tetapi tidak 100% dipakai. Ada yang jadi doktor, insinyur, masya Allah, itu belajar dulu matematika, biologi, kimia, fisika. Ada rumus, ada longitudinal, ada gaya sentrifugal. Ada, apalagi di matematika ada diferensial, ada integral. Bahkan di kimia Fe itu forum, verum, Pp itu lembem,
apalagi BA2SO4 itu bakso segala macam, asam sulfat sama asam sulfat ini pelajari sampai jadi wapres. Asam sulfat namanya penting tapi tidak 100% dipakai. Pak, Bu, ada sinus, ada kosinus. Saya tanya dulu, sampai les, sampai kita belajar bimbingan tes bayar mahal supaya tahu matematika. Akar 25 itu berapa? 5. Tapi kepake nggak? Kepake. Ibu pernah ke pasar tuh beli salak berapa? Akar 25 gitu. Luas lingkaran sampai hari ini ibu beli gelas itu dikasih ini luasnya adalah setengah kali pi kali setengah jari-jari itu diukur dulu. Enggak. Itu bukan nggak penting sampai jadi engineer itu penting, tapi tidak 100% dipakai. Tapi yang kita ajarkan malam hari ini adalah ilmu yang wajib semuanya tahu. Bagaimana halal, bagaimana najis, tidak najis, bagaimana sholat yang benar, bagaimana menghidupkan masjid, segala macam. Inilah ilmu. Dan yang keempat, wabarakatan fil rezeki yang diminta berkah. Orang ketemu orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minta berkah. Ada orang nikah, barakah alaika wa jama'a bainakuma fi ya Allah, berilah berkah pada pernikahannya. Orang mau masuk rumah, Robi antirni munjalan mubarakan wa ata. Ada yang nyambung sekali sih. Kul huwallahu ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika tidur aja bisa. Robi andirni munjalan mubarakan wa ata khairul. Hanya 2 orang yang hafal 5 masjid aja ya. Orang mau makan nasi yang tanam siapa? Petani, tapi kalau mau makan yang disebut petani apa Allah? Allah untuk cari berkah. Gimana doa mau makan? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau mau ke toilet, Allahumma barik lana. Kalau mau pengajian, cari sandaran di pojok langsung bismika Allahumma ahya. Kalau Pak RT kelihatan dari jauh, doanya gimana? Sumum bukmun. Ngerti moral tadi. Maka kenapa minta berkah? Karena rezeki yang diminta bukan banyak berkah. Bapak boleh gaji 50 juta sebulan cukup, tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkah. Begitu ikut gaya motor, ikut kritik, sudah siksaan. Istrinya mendel, bawel, cerewet, cerikis, makanya banyak, tidurnya betong, ngorok, mentutan, ngorok, ngantuan, lolok, tularit, tuh 2 on. Gak tahu mana dagu, mana jidat. Ada kelelawar tidurnya waktu ada jerapah, makanya on. Suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 50 juta keluarga nggak tenang, dengan gaji 100 juta tapi keluarga yang tenang. Pilih mana? Itulah yang kita minta. Apa itu berkah? Pertama, berkah ini sifatnya ilahiyah. Jangan mimpi orang perumahan ini akan dapat berkah kalau lepas hubungannya dengan Allah. Maka di preambul, di pembukaan UD 45 apa? Atas rahmat berkah, atas berkah rahmat Allah. Berkah tidak dari kayu, batu, nyirong itu, suter ngesot sama hati jeruk purut. Berkah itu hanya dari Allah. Maka jangan cari berkah ke kebun, bule atau ke yang di keraton apa? Ya yang biasa lakukan lupa kebiasaan apa? Yang cari berkah itu. Rebutan telek kebun di Solo dan di Jogja itu apa? Berkah tidak dari peteng, mubeng kalau menang ya itu. Kita wajah-wajah ini saya pernah lihat. Bukan dari situ, berkah dari Allah. Maka kalau kita lepas dengan Allah, jangan berharap hidup kita diberkahi. Gampang, kalau rezeki Anda tidak beres, hubungan dengan Allah beres apa? Hidupkan masjid, karena itu akan membuka pintu khazanah Allah. Orang yang menjalankan 5 waktu dengan datang di rumahnya Allah, 5 hal pasti dia dapatkan. 1, rezeki di dunia akan berkah.
Dua, menerima disiksa kubur bebas. Ketiga, dia menerima catatan amal dengan tangan kanan yang dilaporkan yang baik-baik. Yang keempat, dia meniti sirat secepat kilat. Yang kelima, surga menunggu kita sebelum dia memasukinya. Siapa? Orang yang rajin ke rumahnya Allah, yaitu di masjid ini. Sebaik-baik tempat adalah masjid, sejelek-jelek tempat adalah tempat hiburan. Waktu itu pasar, sekarang di diskotik. Maka berkah ada di tempat hiburan apa di tempat pengajian? Tawuran biasanya di tempat pengajian apa tempat hiburan? Ini pengajian segini banyak, gak ada polisinya, gak perlu. Tapi kalau hiburan, polisinya lebih banyak daripada yang hiburan. Jarang pengajian kok, tawuran, mati 8 orang, rebutan senet. Maka di sini yang perlu berkah, karena ini di rumahnya Allah, yang dibuat adalah ajaran Allah, itu berkah. Maka jangan mimpi kita dapat berkah kalau kita tidak ada hubungan dengan Allah. Ayo, sepohon kayu daunnya lebat buah serta walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Bapak Ibu, ini pengajian, bukan khotbah Jumat. Saya ngajak nyanyi, bukan ngajak merenung. Ayo semuanya, Bapak menyenangkan orang itu berpahala. Bapak walaupun gak hafal, gak ikut maaf-maaf gitu. Karena aku seneng sidik gitu. Tak bila-bila saya baru pulang dari Jakarta, Pak, mohon maaf, ini betul-betul saya belum sempat istirahat dengan nyaman, sudah harus kesini, mohon maaf. Ini saya bila-bila gitu, main maaf-maaf. Ulang semuanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Suaranya bagus itu, lebih bagus daripada limbah. Tapi saya ini sering untuk make up di Indonesia sama limbah. Apa kabar Mas? Kalau Pak soalnya alamnya Bupati ini kampanye video luar biasa. Yang kedua, kenapa saya suruh Bapak Ibu nyanyi sendiri? Yang paling dekat dengan mulut kita adalah telinga itu sendiri. Maka saya mau dakwah. Ibu sedang dakwah untuk dirinya sendiri. Bapak sedang nasihati dirinya sendiri. Bikin komitmen untuk dirinya sendiri. Gajimu berapa miliar pas sampai gak sholat? Maka tegakkan sholat. Anak, istri, cucu kita itu harus menegakkan musola, harus bisa menegakkan sholat. Karena kunci pertama adalah sholat. Pak, masih hidup Pak? Punyanya masih hidup Pak? Nyawanya masih hidup Pak? Seluruh rukun Islam itu boleh ditinggalkan karena ada sebabnya. Orang gaji karena memang gak istiqomah atau gak mau karena sakit, boleh gak gaji? Orang gak sedekah, gak zakat karena memang miskin, boleh gak? Orang gak puasa karena sakit, boleh gak? Tapi boleh nggak orang nggak sholat karena apa? Miskin, ada nggak? Boleh. Wah, kamu lama nggak sholat kenapa? Sakit pun sholat nggak? Maka sholat tidak boleh tinggalkan karena ini pintu berkah. Maka pastikan semuanya menjaga sholatnya. Syukur 5 waktu, awal waktu di masjid. Syukur untuk bapak. Ibu-ibu apa nggak boleh di masjid? Boleh. Tetapi utamanya yang diharapkan makmurkan masjidnya. Supaya apa? Supaya nanti dapat berkah. Berkah sifatnya ilahiyah, maka tidak mungkin hidup kita akan diberkahi kalau kita lepas hubungan dengan Allah. 2, berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Apa wujudnya? Anak muda dinasihati itu berkah. Rezeki yang cukup itu berkah. Keluarga yang sakinah itu berkah. Kematian yang husnul khotimah itu berkah.
Hidup damai, nggak bertengkar seperti ini berkah. Hidup nyaman punya tetangga, kok wah kita lupa kunci tapi ternyata aman, itu berkah. Ini yang diminta berkah. Pak, anak muda dinasihati, itu sudah berkah. Betapa banyak anak sekarang ini lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tua. Dipanggil orang tua 5 kali nggak datang, handphonenya berdiri langsung lari, betul nggak? Kasih tahu, hei anak-anak, ini masih ada anak-anak. Kamu dulu dilahirkan dalam susah payah, sampai dalam surat Luqman dikatakan bahkan alawani susah hamil itu. Kamu dilahirkan bukan di download, dengerin, bukan dari browsing, di download. Maka kalau ada anak mendahulukan handphone, kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada HP, karena kamu mendahulukan HP, kamu lebih taat pada HP, memuliakan HP, kamu lahirnya dari HP, HP itu peteng tentu kowe. Maka wajahmu yang kibat. Maka bagaimana anak taat kepada orang tua? Ini berkah. Suami-suami yang menyenangkan istri itu berkah. Karena berapa banyak suami-suami yang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Kalau ngobrol dengan istri orang 3 jam tanpa kopi siap, tapi dengan istri sendiri asal jawab, "Oh Dimas, kau beri, orang dia maju." Udah habis, ramalan mudar. Ada nggak suami yang kasar seperti itu? Ada nggak? Berarti bujumu diri malah aja. Dengerin bapak-bapak, karena biasanya pengajian lebih banyak ibu-ibu atau bapak-bapak. Maka perhatian bapak-bapak. Bapak-bapak kalau menyakiti hati wanita sudah kehilangan berkah. Berarti bapak telah menyakiti hati keluarga besar. Bapak melamar dalam keadaan sudah jadi, dulu nggak biayai sekolahnya, nggak biayai segala macam. Sudah lulus kuliah baru Anda lamar, terutama saya. Saya dulu melamar keponakannya Pak Tudiatini, saya tunggu sampai S2 selesai, supaya saya nggak biayai. Yang kedua, bapak ingat, bapak diri, kalau bapak saya menyakiti istri, sebusuk-busuk laki-laki adalah laki-laki yang suka menyakiti istrinya. Dan aku, kata Nabi, orang yang sangat memuliakan istri dan anakku. Dan tidak ada kehinaan yang lebih hina daripada laki-laki yang suka menghinakan istrinya, dan tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada suami-suami yang suka memuliakan istrinya. Rasulullah itu manggil istrinya saja itu selalu dengan bahasa yang baik. Enggak pernah Rasulullah manggil istrinya Sah, Ais, enggak pernah. Padahal namanya Aisyah. Kadang Habibati, kadang Zaujati, kadang Ummul Mukminin, kadang Humairah, Similah kelima. Karena pipinya Aisyah rodanya itu putih kemerah kayak apel Australia. Tahu nggak apel Australia? Kayak pakai glaze on. Bukan apel Malang, kalau apel Malang itu hijau. Putih ada merah-merahnya. Kalau di sini kayak siapa ya? Enggak kelihatan, enggak ada. Mana kanan enggak ada. Mana yang kayak apel? Di luar itu ada tapi enggak kayak apel, itu kayak salak. Karena jujur saja, Pak Dirin, jujur saja enggak boleh kalau itu menyakitkan. Bu, dengerin. Suamiku hitam, nggak boleh dipanggil black si black. Kalau suaminya budak panggil tak budak nggak boleh. Istrinya gemuk panggil dud. Tapi kalau gemuk ya jangan panggil sing langsing, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot, wahai Tuhan besar, buatlah panggilan yang baik. Nanti muliakan 3. Berapa? Muliakan berapa? 3. Ulang dari sini, kita hijrah. Yang tadinya nggak pernah memuliakan 3 hal. 1, muliakan 3 hal. 1, muliakan matanya. Pastikan Bapak Ibu dengan pasangan adalah tampilan yang terbaik. 2, muliakan telinganya. Jangan ada kata-kata yang menyakitkan antara suami dan istri. Itu hijrah. 3, muliakan hidungnya. Pastikan suami istri itu rasa nyaman dalam aroma. Maka kalau bapak sampai nyakiti hati wanita, dengerin baik-baik Pak. Ingat, wanita kalau nangis itu biayanya mahal.
Karena kalau wanita nangis, air mata yang keluar itu merusak eyeliner, eyeshadow, berdua, foundation, krim malam, krim pagi. Kalau laki-laki nangis gak ada biayanya. MC itu nangis, oh gak ada, itu sabun muka aja gak pakai. Paling sabun mandi tuh, muka tuh, tangan tuh, kaki. Makanya warna kulitnya sama semuanya. Nyuci badan pakai sabun yang sama. Yang keempat, dengerin baik-baik. Ini bapak ini, karena jarang pengajian. Pak, bapak, para suami kalau nyakiti istri harus Anda catat baik-baik. Wanita itu tersakiti mudah memaafkan, tapi sulit melupakan. Betul. Wanita itu kuat menyimpan memori. Wanita itu sulit untuk move on. Wanita itu ahli sejarah. Maaf baru pisah nopo tahun 2020 2026 dia ingat. Ayo neng mall, pengen buka hijau, jadi sopok ingat. Jam sampai ini semuanya ingat. Maka janda lebih sulit kawin lagi dibanding duda. Maka di kampung ini lebih banyak janda daripada duda. Istri ditinggal mati suaminya 4 bulan masa idah nggak kawin, 4 tahun nggak kawin, menjanda sebuntu. Tapi jangan darah, ibu dengerin, kalau yang mati suami ibu nggak usah nunggu 4 tahun 4 bulan, 2 minggu aja kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, mau tunggu sampai kuburannya kering. Pinter langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Untuk cepet garing, oh ini pasti. Ada kok suami itu istrinya mati, ceritanya nggak langsung keluarga, dilangkai mayat, dilangkai. Kenapa? Karena saya boleh kawin lagi, tapi syaratnya langkai dulu. Karena terus terang, saya pun kalau nanti mati istri saya pasti kawin lagi. Ngapain hidup sendiri? Walaupun saya juga berjanji, kalau saya mati duluan, kamu boleh kawin lagi. Syaratnya hanya satu, foto saya di ruang tamu tidak boleh lepas. Karena rumah ini yang bangunkan saya, mobil yang diberikan saya. Karena sudah saya siapkan tulisan, kalau kamu kawin lagi, tolong tulisannya ditempelkan di bawah foto saya. Piye kabari di enak zamanku toh. Jadi kalau nanti kamu tidur dengan orang lain, tak prepare ini. Dan bangkit dari kuburnya ngomongin, kasih. Mimpi jelek nanti. Demikian juga ibu, dengerin ibu jangan mainan HP, dengerin. Sebaik-baik wanita yang paling baik untuk suaminya. Karena wanita sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Kalau mau keluar rumah, mau resepsi, mau kondangan, mau jagung, ya Allah, dandan telung jam. Rudung aja, 12 meter, putus sana, putus ini, naikkan turun. Rudung sekarang ini bu, kumpul kering tengah. Tidak lampu ya, bawa sampah. Budaya aku tuh bakal yang bagus nggak seperti ini. Ini ibu-ibu ini kurang trendy. Artinya ciputnya, dalamannya itu miring separuh. Jadi mata satu kalau bajak laut. Kalau mau ketemu suami orang, pakai lipstik atau merah membara. Pernah jagong, nganggo lipstik untune kabeh merah kabeh. Lebih banyak di gigi daripada yang bikin. Mungkin ngombe darah, ngombe sama. Itu keluar rumah, bahkan pakai gudari, berkandil, lakusnya, bersepita, lekuk, wangi-wangi. Tapi di rumah, suami datang, kadang-kadang daster seminggu digantung, digantung, dipakai. Kadang-kadang daster 1 penikinnya 8. Belani saya ketek sampai ujung. Keluar pakai bulgari, berkandil, wangi. Tapi di rumah bau basah, PPO, dan basahnya, keroan terus. Rudungnya kebuka putih, dikira airnya putih. Yuk soal pasti dan dengerin bu, semuanya dengerin, jangan ngantuk. Ibu kalau tidak pandai menyenangkan suami ibu akan dapat sakinah di luar sana. Masuk mall ya Allah, wanita di mall kutilan, kurus tinggilan sini. Sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, nyampe, gemuk, gendut, ya Allah kayak gendong, terus buah pir, tau nggak? Cilik, ceruk, rendung, rasanya. Itu pakai kalung langsung hilang. Nah, kalau dia apa? Kita anggup, cepet leher. Hasilnya langsung ketemu masalah luar biasa. Ibu pengen surga gampang.
taat beribadah, 2 taat suami. Gampang dah. Ibadah saja tidak harus ke masjid, puasa saja yang penting puasa wajib. Puasa sunnah enggak apa-apa. Bahkan puasa sunnah aja izin suami enggak perlu. Ibu nyium tangan suami dong. Wis membuat orang pahalanya seperti mencium hajar aswad. Tahu ya Bu? Pinjam tangan suami, dicium, cari ridho suami. Ridhonya suami itu senilai mencium hajar aswad. Apalagi kalau tangannya suami hitam. Jadi hajar aswad itu kosong temen. Bahkan gandengan tangan seperti ini. Bu, gandengan tangan seperti ini. Itu dosanya juga dari celah jari. Maka mulai besok pinjam tangan suami terus keliling kampung. Tekan suci hati sonang ya. Apa buku itu dosa? Apa agama itu sama akeh. Karena orang taman aslinya harus neng mall Pak Zainuddin, ya Allah, neng mall saya ketemu bandingan kenceng, tapi karena mesra. Ternyata apa bandingan mesra ini tak gandeng jibu ya pokok. Ujungnya dicokal nih. Simbah-simbah sayang, apa sayang apa tuh selali jadi sopo mas semua. Apa digandeng kenceng ternyata gandeng tiba gitu sudah. Bapak Ibu semuanya luar biasa bagaimana istri inilah berkah. Istri yang menyenangkan suami yang menyenangkan istri itu berkah. Kampung yang damai, makmur masjidnya ini berkah. Yang ketiga, berkah tidak bisa diukur. Dan yang keempat, inti dari berkah ini hijrah kita ke sana. Inti dari berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dunia dan akhirat. Karena kalau kebaikan dunia itu hanya istidroj. Apa itu istidroj? Istidroj itu baik hanya di dunia, tapi nanti akan celaka di akhirat. Apa itu istidroj? Istidroj itu dilulu, diujo. Apa bahasa Indonesia itu? Diuja, dilulu, apa ya? Diuja. Bahasa Indonesia apa ya? Diujo, dilulu. Dilulu itu diujo, apa ya? Diuja. Pak, orang itu kalau jatuh dari 2 anak tangga sama masalah. Tapi kalau udah di atas genteng, itu baru namanya. Orang baru brigade, bintara, tam-taman dicopot ya Pak. Tapi kalau sudah irjen, kadipropam, irjen, sambal balado, irjen sambal balado, wah beritanya 3 tahun nggak selesai. Sampai malaikat aja di prank. Malaikat Israel itu udah mau nyabut karena hukuman mati. Udah disiapkan, diganti seumur hidup. Wah, malaikatnya jadi prank. Tak siap ya situ. Halo? Bapak Ibu semuanya, maka betul-betul ziyadah khair bertambah. Atau sekarang dibaca, kamu punya handphone apa ada Quran terjemah di situ, boleh dari handphone boleh browsing Al-An'am ayat 44. Masih punya pakai data? Kalau enggak nanti kita terima sama saya. Makanya kalau jadi haji ini pakai datanya 30 giga. Al-An'am 44 terjemahnya ada. Udah. Hati-hati kalau Bapak Ibu sukses dunianya, karirnya bagus, tapi nggak pernah ke masjid lah, seolah-olah semua ada pernah gitu. Kayak Sulai nonton pulang tokoh-tokoh mati ya pulang, tokoh-tokoh mati. Orang yang nggak pernah kajian, nggak pernah kumpul keluarga, nggak pernah kumpul masyarakat, nggak pernah kerja bakti, amal agamanya ditinggalkan, padahal dia karirnya bagus, gajinya tinggi. Ingat, itu istidroj. Ayo dibaca. 44 Al-An'am. Salam nasional. Terjemahannya langsung nggak apa-apa, biar agak cepat. Kamu ikro perlu jilid 2 kan? Alhamdulillah lulus ya, Pak. Ya. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kalau orang itu lupa pada Allah, lupa sholatnya, lupa sedekahnya, lupa puasanya, lupa amal sholatnya, dia lupa semuanya. Terus? Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Semua pintu kesenangan dibuka, diujar, dilulu. Wah, karirnya bagus, gajinya nikah, anaknya semuanya jadi orang, nggak ada yang jadi monyet, semua anaknya jadi orang.
mobil itu tambah terus semuanya, tapi lupa pada agama. Terus sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang ketika dia sudah pada puncaknya, sudah gembira karena semua yang didapatkan, yang diinginkan dapat. Anaknya semuanya jadi dapat ijazah asli, bukan bikinan pasar pramuka. Pokoknya semuanya dia dapatkan semuanya. Terus maka kami siksa mereka secara tiba-tiba. ya, bersataan kamu siksa seketika. Hati-hati. Ini tidak hanya di akhirat, di dunia. Ternyata sudah terpuruk, namanya hancur, ditahan KPK, anak-anaknya sudah nggak bisa melanjutkan kuliah. Saya punya bimbingan, mohon maaf, bimbingan skripsi nggak saya jalankan. Kenapa? Nggak jadi diteruskan. Pilih keluar S1, S2, dua-duanya kakak adik keluar dari UGM. Karena apa? Bapaknya jadi tersangka. Dia ketemu sahabat, sudah mulai ada siksaan. Dari mana? Dari harta yang tidak halal, dari segala macam. Orang itu jatuh di 2 anak tangga masih oke. Tapi kalau di atas genteng jatuh, besok dicoba. Bu, naik ke atas genteng sana, jatuh kan? Dan itu dipaksakan. Hati-hati. Maka jangan sampai kita tidak kehilangan berkah. Maka keseimbangan dunia dia dapatkan, tapi jangan lupa orang dulu punya motor sering ke masjid, begitu punya mobil jarang ke masjid. Ada nggak seperti itu? Berarti bukan agama tidak cocok untuk orang punya mobil, tapi mobil menghalangi kedekatan mereka. Jangan sampai. Justru punya mobil harus lebih rajin. Karena hujan panas, udah ada mobil, harusnya seperti itu. Maka maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Maka akan ada putus asa. Gara-gara mana sekali. Kenapa? Karena dia sudah terjatuh. Pak, orang itu kalau naik sepeda, kecipratan ada mobil lewat, kecipratan atau orang di pinggir jalan, orang miskin, kecipratan air, orang mobil lewat. Dengan orang yang kaya raya pejabat, kecipratan air, rasanya lebih sakit mana? Pejabat. Ibu belum pernah jadi pejabat. Kenapa? Karena orang itu udah tinggi, nanti sedikit saja jadi siksaan. Kenapa? Karena disitulah Allah tunjukkan kalau orang lepas dari agama, semuanya akan jadi siksaan yang ada di dunia. Maka apa itu berkah? Ini tahun baru hijrah yang kita hijrahkan adalah sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 36. Udah 10 inilah yang harus kita hijrahkan. Kita akan dapat berkah kalau kita mau hijrah. Salah satunya 10 ini tinggalkan, tolong dihafalkan 10 ini ya. An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan pertama, kalau pengen hidup ini berkah, pertama sembahlah Allah, jangan berbuat syirik. Syirik dalam sifat, dalam zat, dalam apapun. Syirik itu dalam sifat berarti menganggap Allah itu gak adil, Allah itu kurang mendapat rezeki, udah sholat terus malah anaknya gak laku-laku, itu dia gak pernah ke masjid, tapi anaknya laku keras setahun ini udah kali 3 kali 2 tahun maka itu sifat. Secara zat menganggap Tuhan itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Batu, Tuhan kayu jangan. 3 isti'anah, iya karena butuh, iya kak, tapi banyak iya karena butuh, wadukun nasta'in. Iya karena butuh waktu kuburan nasta'in. Itu hilangkan semuanya. Allah tidak mau terima semua orang yang beribadah bercampur dengan syirik. Bapak ibu kedukun, sekali aja kedukun, berapa hari sholatnya nggak diterima? 40 hari, padahal nggak Jumatan 3 kali aja kafir. Kalau 40 hari nggak sholat, apa itu? Kafirun. Maka hati-hati terhadap syirik. Apalagi bulan Suro, nggak mau ini, nggak mau nikah aja nggak jadi. Kenapa? Masih banyak kan? Karena ini sionya beda. Ini anjing, ini kucing. Anjing sama kucing nggak pernah cocok. Ini anjing sama sionya calonnya itu monyet. Anjing kalau monyet, topeng monyet. Udah deh, cocok ini mana? Yang ada rumah aja jadi ini ke utara, ini ke barat, gak terima. Ini ke timur, ini ke barat. Oh cocok, anaknya apa? Atau bintang. Ini Pisces itu ikan.
Kok dapat Capricorn? Capricorn itu kambing kalau ikan orang ketemu. Tapi ini ikan Pisces kok kawin dengan Libra, cocok. Ikan ditimbang, cocok sekali. Nah, maka itu semuanya harus itu syirik. Kemudian syirik di dalam hukum, syirik dalam ibadah. Bikin ibadah sendiri. Mau lebaran ada rupiah kisah oke. Ini malah telepon Tuhan. Kapan lebarannya telepon Tuhan? Oh, gunung itu loh, tahu dia. Jamaahnya di sini. Ini ada beberapa orang dia jamaahnya. 2. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Saya paham ayat ini setelah punya anak. Padahal saya SMP aja udah hafal ayat ini, SD udah hafal ayat ini, di pesantren saya udah hafal ayat ini. Tapi saya paham setelah punya anak. Istri saya itu 3 anaknya. Ada yang salah dari saya? Istri saya 3 anak. Kan istri itu berapa? 1 is 1, kalau 2 is 2, kalau 3 is 3, 1, 2, 3. Jadi istri berapa? 3. Ustaz Jamiddin, mohon maaf, dulu Rasulullah ditanya sahabat, ya Rasulullah, siapa yang paling hormati dalam hidup saya? Ibu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa tadi? Bapaknya? Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Jadi ibu setuju dengan poligami? Berarti nggak paham. Ayo kok apa? Orang ngerti bahasa Inggris saya cerita. Tapi memang laki-laki suka egois ya bu, suka cari menang diri dulu, suka merasa super. Makanya saya nggak suka sama laki-laki bu. Bakti orang tua. Kenapa? Karena kalau anak sakit, orang tua ikut sakit, betul? Kadang-kadang anak sakit sampai ditungguin sudah tidur nyenyak, orang tuanya masih terjaga. Tapi kalau orang tua sakit, anak nggak ikut sakit, betul? Dulu anak bikin ngompol pipis tengah malam, kita bersihkan neneknya itu, ya Allah dengan ikhlas. Tapi sekarang giliran orang tuanya sakit, pilih bayar suster perawat daripada untuk bersihkan. Betul Pak, saya orang daerah Pak. Saya orang desa dulu saya pernah tahu hidup di desa bagaimana seorang ibu anaknya sakit waktu bayi pilek, dia nyedot ingus anaknya, nyedot beli anak ini. Ibu pernah lihat? Pernah alami? Tapi jujur siapa di sini? Semuanya tunjuk jari. Siapa yang mau nyedot beli bapaknya? Ayo tunjuk jari. Ini desa ayu kamu nih. Ayo masukkan bapakmu beli sedotan. Maka hati-hati, ridha Allah pada ridha orang tua, murka Allah pada murka orang tua. Maka kalau ingin berkah, birru abaukum ya birrukum abnaakum. Sekarang insya Allah yang hadir ini semuanya sudah baik kepada orang tuanya. Tinggal bagaimana didik anak cucu kita baik kepada orang tuanya. Saya ini prihatin Pak. Anak saya itu semua lahir di Jogja, istri saya asli Jogja, saya asli Solo, saya tahu banyak Mulyono. Tapi anak saya ujian bahasa Jawa itu remedi. Ya Allah dek, kamu kok dapat 5 itu gimana? Oh yang lain 4, yang 5. Lah kamu milih loh, keliru. Cuman milih ceting wadah titik-titik lah kok diisi duit. Dan ternyata anak sekarang nggak tahu ceting. Ceting itu wadah nasi ya dek, bukan tupperware gitu. Karena memang di rumah saya nggak ada ceting. Mana ada orang sekarang itu pakai ceting-cetingan nggak ngerti. Bapak titik-titik meja bukan ini ya. Karena nyulain apa? Lah kok dukani. Bapak dukani meja. Kapan aku nesu karo meja iki kapan? Paling ini betapa anak sekarang masalah. Ini tugas kita. Karena bahasa krama itu bagian dari akhlak. Bagaimana ada anak, coba ada orang tua duduk, bagaimana ini bagian dari ini dan ini, urus itu bagian dari asal. Anak-anak diajari, kayak bapak dia itu udah, padahal mau taman kasih ya Allah, bapak dia itu udah, Pak mengaku mau, Pak ikut mangan gue. Mulai bapak mangan ibu-ibu masya Allah. Betapa ini diajari. Maka satu, kalau udah baik pada Allah, perbaiki hubungan dengan orang tua. Kalau
hidupnya tidak berantakan. Pertama, koreksi dulu dengan Allah. Dua, pasti nggak ada beres dengan orang tua. Itu pasti, karena sebelum di akhirat, di dunia akan merasakan. Tiga, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. pada karib kerabat. Kenapa agama ini penuh budaya? Maka perlu tahu karib kerabat. Menghormati orang itu agama, tapi caranya sesuai budaya. Orang Arab itu kalau menghormati orang pegang jenggot, ya saya kif halal. Tapi jangan dilakukan sini karena budayanya beda. Ketemu aja di TV kabar bapak, kabar bapak. Orang itu kalau di Sumatera Barat Pak dinasihati anak kecil, dinasihati dulu, lihat aja bapak supaya dia fokus. Nenek Solo, Jogja, Semarang dinasihati nonton bapaknya diculek mata merah ini. Karena beda bu. Saya pernah di pedalaman Pulau Lombok sana. Setiap bertamu pasti dikasih gelas isinya teh separuh gelas. Kenapa? Ternyata ada mereka biar habis. Nanti udah habis dicoba lagi dan awet panasnya. Tapi jangan dilakukan di sini. Aku bertamu kayak gelas mau kayak isi itu separuh pelit. Karena beda budaya, maka diperlukan kerabat. Yang ketiga, yang keempat, Anak-anak yang alhamdulillah kalau yang ini sampai hari ini saya concern. Entah dari teaching, training, syuting, umroh, haji, semuanya amplop semuanya saya serahkan kepada anak yatim. Karena istri saya yatim. Ya. Jadi saya ini sepasang yatim yatim. Ya, istri saya sudah tidak punya bapak ibu, saya sudah banyak bapak ibu, jadi saya bukan itu alhamdulillah saya punya pesantren di sini Bu, 155 orang di di Sembung jadi palakan terus nanti Pulau Watu Darul Hikmah itu sekolah gratis, makan gratis, tinggal gratis, kurban rapi yang punya yang bayar. Saya juga punya bias yang berbayar tapi silang. Alhamdulillah itu. Belum pernah kelaparan sampai hari ini. Dari mana? Allah berikan rezeki dari mana? Untuk saya tunggang sini, mudah-mudahan paham maksud saya. Nanti silakan sendiri di sini ya. Bapak Ibu sekalian, peduli pada yatim karena apa? Tapi bukan sembarang yatim. Yang bagaimana nomor 5? dan berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Yang miskin. Karena kalau hanya yatim, Pak Prabowo pun juga yatim. Pak Mahfud MD yatim, Pak Mahfud MD yatim, Ganjar yatim, Anies yatim, Caimin yatim, Mulyono yatim juga. Tapi nggak usah Pak, nggak usah sedekah sana, tapi kepada yang miskin. Alhamdulillah tadi ada 2 bulan, tapi jangan setahun sekali. Mereka makannya bukan setahun sekali. Jadi setiap rutin. Kalau perlu masing-masing mengambil anak yatim 1 atau 2 masing-masing. Kalau perlu dijatah. Ini kalau di pesantren saya guru-guru besar itu saya ini pakaiannya. Pokoknya setiap ganti pakaian baru ada yang beras jatahnya itu diambil. Ada yang SPP-nya, tidak apa-apa, tapi rutin supaya tidak seperti ini. Karena mosok orang yatim hanya setahun sekali, muter. Jadi kasih santunan rutin. Alhamdulillah ada yatim mandiri, ada yang lain-lain. Ya, oke, lanjut. Dan tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Ayat ini bicara tentang universalism dan humanism. Ini gak bicara tetangganya itu PDIP apa Golkar apa Nasdem, gak peduli, yang penting tetangga. Ayat ini gak bicara tetangganya mau Islam, mau Kristen, Hindu, Buddha, dan mau gandul, kalau kaya dinyari, gatul lucu, gak penting, yang penting tetangga. Perbaiki hubungan dengan tetangga. Kalau kita kebakaran, yang tolong tetangga kita apa presidennya? Kalau kita ada musibah, yang tolong tetangga apa ketua partai? Maka kalau nolong orang jangan lihat suku, ras dan agama. Kebakaran Nasdem biarin aja panas aku malah dispenser kayak masalah. Golkar kalau tak boleh. Jangan ada tuh lokal sudah. Kamu Jawa, Sunda, Jawa Tengah, Jawa Timur apa DIY, Islam apa Kristen apa Islam NU apa Muhammadiyah. NU PKB, P3, Demokrat AHY apa Muldoko. AHY lebarannya Rebo apa Kamis.
modal lagi kalau tolong. Inilah maka Islam berbuat baik pada tetangga, tidak peduli tetangganya. Yang peduli, kalau ini Anda lakukan berkah pada anak yatim, kepada orang-orang miskin, tetangga, kerabat, orang tua saja, dan berbuat baiklah kepada teman sejawat. Teman sejawat, karena kita akan dapat keberkahan rezeki kalau kita dengan teman-teman sejawat. Teman-teman, bagaimana kita bekerja sama dengan teman-teman yang sama-sama sekantor segala macam. Yang ke-9 Ibnu Sabil. giliran Ibnu Sabil yang diterjemahkan. Ibnu Sabil itu tamu orang dalam perjalanan. Kalau ada orang wirausaha ke sini, ini Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang tamu, dijemput, diantar, dikasih oleh-oleh.